Permisi, Anda baik-baik saja? Bagaimana kau mengemudi? Kau. Aku akan bertanggung jawab. Biar aku antar Anda ke rumah sakit. Atau aku bisa mengganti biaya pengobatan Anda. Jika aku mendaftarkan pernikahan kita dengannya, aku akan punya alasan bagus untuk meyakinkan kakek. Tuan, bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Dapatkan sertifikat denganku. Sertifikat apa? Sertifikat pernikahan. Tuan, tolong jangan bercanda. Anda menabrak saya dengan mobil Anda. Anda bilang akan bertanggung jawab. Apakah Anda serius? Nama saya Lucian. Tahun ini, saya berusia 27 tahun. Saya bekerja sebagai penjaga pintu. Untuk grup Jiufeng. Anda memakai jam tangan 7 digit. Dan Anda seorang satpam untuk grup lo? Saya mengambilnya. Itu tidak seberharga kalung Anda. Ini palsu berkualitas tinggi. Namaku Guyun, aku seorang ilustrator. Namanya. Berbeda dengan nama tunangan saya hanya satu karakter. Jika kamu tidak berani kembali untuk perjamuan pertunangan, jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Aku tidak akan kembali. Aku sudah menikah. The film was translated and narrated by Nona M Gu, Media. jika Anda puas, kita bisa langsung ke kantor urusan sipil. Tuan Lu, mohon bimbingan lebih lanjut di masa depan. Karena aku telah menyembunyikan dari Lucian identitasku sebagai nona muda keluarga Gu, aku juga tidak bisa membiarkannya tahu bahwa aku adalah Guru Yun. Mari kita rahasiakan untuk saat ini. Bagaimana mungkin? Nama Anda Guyun. Mungkinkah Anda adalah Guru Yun? Aku hanya mengagumi Guru Yun dan menirunya. Lukisan Haitang Ning Boom. Jadi begitu. Kenapa? Apakah kau juga menyukai Guru Yun? Tuan muda saya menyukainya. Grup Lu Jiufeng sedang mengadakan pameran seni. Semuanya karena Guru Yun. Siapa yang buta? Mengapa kau di grup Lu bekerja? Guyun, kau tidak mungkin sengaja mengganti namamu untuk menyembunyikan identitasmu dan kembali untuk melanjutkan mengganggu tuan muda Lu. Bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Kau sudah menikah, namun masih begitu tidak tahu malu. Apakah suamimu yang malang? Tahu, kau tidak diizinkan berbicara buruk tentang suamiku. Memanggilnya begitu akrab, bahwa kau bisa menikah dengannya. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku dengan benar? Apa maksudmu? Jika bukan karena aku, di pesta pertunanganmu, menjebak tuan muda Lu, bagaimana kau bisa memiliki pasangan sebaik itu sekarang? Lin Xiun, masalah itu, sebenarnya kaulah yang melakukannya. Pelankan suaramu, kau sendiri tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi nyonya muda yang kaya. Masalah ini, itu benar-benar bukan salahmu. Betapa tidak tahu malunya, jangan marah. Mengingat bahwa kita adalah teman lama. Aku tidak akan membongkarmu. Apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Aku sama sekali tidak bisa membiarkan ketua Lu tahu bahwa Gu Yun adalah nona muda keluarga Gu Qianyun. Jika dia menjadi istri ketua, bagaimana aku akan menetapkan diriku di perusahaan? Sebagai direktur departemen, tentu saja aku akan menjagamu dengan baik. Ketua Lu pasti buta untuk mempekerjakanmu. Gu Qianyun, aku harus mengusirmu dari grup Lu secepat mungkin. Tuan muda, dengan temperamen Direktur Lin, dia mungkin akan mempersulit nyonya muda. Direktur Lin, saya baru beberapa hari tidak di perusahaan, dan Pangan sudah mempekerjakan orang-orang seperti itu. Maafkan aku karena berbicara tidak pada tempatnya. Kirimkan pemberitahuan. Departemen Perencanaan akan memilih kembali seorang direktur. Pengaturan kerja apa lagi yang kau miliki? Fahami bisnis perusahaan. Untuk hari ini, baca semua ini. Suatu hari, ratusan ribu karakter. Bagaimana aku bisa menghafal semua itu? Jika kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, lalu mengapa kau tidak keluar saja lebih awal? Perusahaan ini tidak dijalankan oleh keluargamu. Apa yang ingin kau lakukan? Lakukan saja, kalau begitu. Kantor ketua Lu ada di sana. Jika kau tidak yakin, pergi temui ketua Lu. Lupakan saja. Jika masalah ini dibesar-besarkan, itu mungkin akan menyulitkan Lucian. Lin Xiun, ada yang mencarimu. Kau mencariku. Kau mencari mati. Kau berani memukulku di grup Lu. Untuk berurusan dengan sampah, apakah kau perlu mencari tempat? Kau adalah milik Gu Qianyun, pria liar. Kau tidak berhak membicarakannya. Sayang sekali.
Dia sudah menikah. Kau The film was translated hanyalah seorang simpanan and yang tidak bisa narrated by melihat N cahaya Media. matahari. Kau mencari mati. Kau bajingan. Jika kau berani mengganggunya lagi, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bicara. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting. Kau hanya perlu tahu. Demi dia, aku bahkan bisa menyerahkan nyawaku. Gu Qianyun. Hutang ini. Aku pasti akan menyelesaikannya denganmu. Kau wanita pelin-pelan. Aku benar-benar meremehkanmu. Ada apa denganmu? Minta maaf padaku. Berhenti berpura-pura bodoh di sini. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menemukan pria untuk mendukungmu, aku tidak bisa menyentuhmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengganggunya. Siapa kau? Aku sedang mendisiplinkan bawahanku. Kau tidak punya hak untuk mengganggu. Saya adalah orangnya Ketua Lu. Asisten. Kupikir itu sesuatu yang lebih. Hanya seorang asisten. Mencoba bermain pahlawan menyelamatkan kecantikan. Departemen Perencanaan perlu memilih kembali seorang direktur. Semua orang berada di level yang sama sekarang. Tidak mungkin. Apakah kamu di balik ini? Jika kau ingin mempertahankan posisimu, maka biarkan kemampuanmu yang berbicara. Daripada meragukanku, kau brengsek. Mari kita tunggu dan lihat. Dia punya banyak pria. Jangan tertipu saat waktunya tiba. Dan jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Benar. Apakah itu benar-benar hanya kau? Aku bersumpah. Kamu sudah jadi ketua. Tidak bisakah kamu langsung menunjuk Direktur Departemen Perencanaan? Haruskah ada pemilihan? Ini adalah keputusan Dewan Direksi. Apakah itu aku? Apakah aku tidak cukup baik di suatu tempat? Tentu saja tidak. Jika ada yang punya masalah denganmu, maka singkirkan mereka. Baiklah. Aku harus melumpuhkan tangan Gu Qianyun. Aku tidak mau minum sekarang. Aku tidak punya dendam padamu, kan? Kenapa kau terus membuat masalah? Jangan berpikir bahwa dengan mendekati seseorang di Dewan Direksi, kamu bisa merebut posisi direkturku. Jaga bicaramu. Aku tidak peduli tentang posisi direktur. Jika kamu tidak mengejar apapun, maka cepatlah mengundurkan diri dan menghilang. Ling Xiun. Kapan Ketua Lu memberikan hak untuk memberhentikan karyawan kepada Anda? Urus urusanmu sendiri. Aku menasihatimu. Jangan sampai kehilangan pekerjaanmu demi seseorang yang tidak relevan. Apakah kau mengatakan, aku harus membiarkanmu saja menggertak orang-orangku? Orang-orangmu, kamu benar-benar tidak bisa pergi kemana-mana tanpa seorang pria, ya kan? Aku bahkan merasa malu untuk suami tak berharta yang kau nikahi itu. Memalukan. Apa yang saya pikirkan bukan urusan Anda. Kamu suaminya. Tidak. Saya juga pendukung terbesar. Pendukung. Kamu tidak pantas ketika tanganmu ini lumpuh. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melukis nanti. Tahan sedikit. Jika masalah ini membesar, Anda tidak bisa menanggung konsekuensinya. Konsekuensi. Memprovokasi aku sama dengan menggali kuburanmu sendiri. Apakah saya harus secara pribadi memberi Anda pelajaran sebelum Anda diam? Jika ketua lu tahu kamu menindas. Jadi bagaimana jika dia tahu? Karena kamu tidak takut. Kalau begitu biarkan ketua lu datang dan berurusan denganmu. Keterikatan di antara kita tidak ada hubungannya dengan Lucian, pelindung istri, pelindung suami. Sungguh duet yang sempurna. Ketua Lu memberi Anda panggung, kesempatan untuk tampil, bukan untuk menjadi badut. Kenapa kamu berteriak? Takut ketua lu akan memecatmu. Lucian, jangan repot-repot berdebat dengannya. Jangan khawatir, Ketua Lu ada di sini. Dialah yang akan menderita. Tidak apa-apa. Ketua Lu adalah orang yang masuk akal. Tolong jangan biarkan masalah ini mempengaruhi penandatanganan kontrakku dan masa depan Lucian. Ada apa? Ling Xiun melukai seseorang. Saya mencari keadilan untuk Xiaoyan. Kamu hanya seorang asisten kecil. Bicaralah lebih sopan kepada ketua lu. Diam. Berhenti bicara. Xiao Zhan selalu jujur. Zion, minta maaf. Ketua lu, Anda ingin saya meminta maaf padanya. Aku tidak mau mengatakannya untuk kedua kalinya. Aku tidak butuh permintaan maaf munafiknya. Dia tidak bisa mempertahankan posisi direkturnya dengan stabil dan melampiaskannya pada orang lain yang bisa dimengerti. Kamu. Xiao Mo, perwakilan kaligrafi dan lukisan. Bos Xiao, apa yang bisa kubantu? Grup Lu Jiufeng. Kedua ketuanya ingin bertemu denganmu. 2.
Salah satunya adalah Lu Mingzhou, yang lainnya adalah Lu Zhan. Keduanya telah menghubungiku. Apakah kamu berencana untuk bertemu ketua yang asli, atau yang palsu, atau aku akan menolak keduanya? Aku akan bertemu suamiku, seperti yang diharapkan. Kamu masih berpihak pada suamimu. Tulis nama panggungku. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Lu Mingzhou ingin bertemu denganmu. Dia pasti ingin meminta tanda tanganku atas nama Lin Xiun. Nanti, berikan ini padanya. Jika Lin Xiun tahu bahwa kamu adalah Guru Yun, bukankah dia akan dipenuhi penyesalan? Nona Xiao, di mana Guru Yun? Dia bukan seseorang yang bisa kamu temui begitu saja, kapanpun kamu mau. Aku tuan muda ini. Namun dia masih menolak untuk datang. Bagaimana dia bisa begitu tidak mudah didekati? Ketua Lu, Anda salah paham. Meskipun Guru Yun tidak datang, dia mengatakan bahwa permintaan apapun yang Anda miliki, dia bisa mengabulkannya. Bukan masalah besar, hanya tanda tangan. Kebetulan, aku membawanya. Bagus sekali. Gu Qianyun, kamu ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Anda pasti Guru Yun, kan? Mari, silakan lewat sini, lewat sini. Guru Yun. Aku sudah lama mengagumi reputasimu. Aku sangat senang Guru Yun mau bertemu denganku. Tempat ini sangat terpencil. Guru Yun bisa melepas topengnya sekarang. Tidak. Sayangnya, aku baru-baru ini terserang flu berat. Aku takut menulari ketua Lu. Tidak apa-apa, aku tidak takut. Apa sebenarnya yang diinginkan Lu Shen? Lupakan saja, ketua Lu memiliki keluarga dan bisnis yang besar. Jika kamu sampai sakit, aku tidak sanggup menanggung tanggung jawabnya. Tolong, mari kita langsung ke topik utama. Aku ingin meminta tanda tangan Guru Yun. Apakah ini untuk tujuan yang sah? Jangan khawatir. Aku hanya membantu istriku memenangkan taruhan. Jadi begitu, Lu Shen menyamar sebagai ketua Lu. Demi aku, Guru Yun, apakah ini sulit bagimu? tidak sama sekali. Terima kasih, Master. Aku ingin tahu, apakah aku bisa, atas nama ketua Lu, mengundang Guru Yun untuk makan santai. Tidak perlu. Aku sangat sibuk. Mari bertemu lagi saat aku punya waktu. Tidakkah menurutmu, suara dan sosoknya sangat mirip dengan seseorang? Seperti nyonya muda. Itu dia. Apa maksudmu? Guru Yun adalah nyonya muda. Tidak mungkin. Maksudku, dia mirip teman kuliahku. Jika kau diam-diam mengagumi Guru Yun seperti ini, dan nyonya muda tahu, apa dia tidak akan marah? Jangan bicara omong kosong. Aku hanya mengagumi Guru Yun. Akhirnya mendapatkan tanda tangannya untuknya. Sekarang, dia tidak akan kalah. Kamu datang ke sini dengan suamimu yang tak berharta, naik sepeda listrik. Bagaimana aku datang? Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah. Aku hanya mengasihanimu. Kamu mendapatkan Guru Yun, tanda tangan. Benar sekali. Jika kamu ingin menyelamatkan sedikit harga dirimu yang tersisa, sebaiknya kamu mengaku kalah sekarang. Bagaimana kamu mendapatkannya? Bukan urusanmu. Tunggu saja untuk dipermalukan di depan umum. Sungguh memalukan bagimu. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Konyol, kapan kamu belajar menyombongkan diri? Percaya atau tidak? Sampai jumpa nanti. Selamat datang semuanya di pameran seni Guru Yun. Permisi, apakah Guru Yun hari ini akan menghadiri pameran? Ya, kami ingin melihatnya. Wajah aslinya, dia sudah di sini. Bagaimana mungkin? Bukankah dia tidak pernah bertemu orang? Guru Yun, bagaimana dia bertindak? Apakah dia masih harus mengikuti keinginan Nona Lin? Tidak perlu. Nona Xiao, istriku dan Lin Xiun, punya taruhan. Oleh karena itu, kami meminta Guru Yun untuk hadir. Guru Yun sudah mempercayakannya. Aku akan memverifikasi tanda tangannya. Tanda tangan ini, kamu memberikannya kepadaku. Jadi tidak perlu memverifikasinya, kan? Verifikasi diberikan oleh agen. Bagaimana jika itu palsu? Kamu benar-benar berani. Beraninya kamu mempertanyakan Nona Xiao.
Tepat sekali. Nona Xiao adalah dunia seni, agen andalan paling terkenal. Beraninya kau menyinggungnya. Agen Guru Yun, kau benar-benar tidak tahu diri. Kartu tanda tangan ini palsu. Kamu bicara omong kosong. Kau tidak percaya padaku. Ini satu lagi untukmu. Nona Xiao, beraninya kau menipuku. Hanya lelucon. Siapa sangka kau begitu bodoh, sampai benar-benar menganggapnya serius. Kenapa kamu sengaja merencanakan sesuatu melawanku? Karena aku paling benci orang sepertimu, yang penuh kebencian. Jika kamu menyerah sekarang, itu tidak terlalu memalukan. Bahkan jika tanda tanganku palsu, kamu tetap tidak mungkin punya tanda tangan Guru Yun. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya? Tidak ada yang tahu keberadaan Guru Yun. Kamu tidak mungkin mendapatkan tanda tangan itu. Tapi aku punya. Kamu memalsukannya. Kamu menyuruh seseorang menirunya, kan? Entah itu asing atau palsu, Nona Xiao bisa menilai sendiri. Ini tulisan tangan Guru Yun. Bagaimana kamu mendapatkannya? Kenapa aku harus memberitahumu? Kamu tidak berani mengatakannya. JT itu pasti palsu. Kalian semua adalah penggemar seni Guru Yun. Kalian tahu dia biasanya di akhir goresannya meninggalkan titik merah tebal, persis seperti bunga plum merah. Ini adalah tulisan tangan Guru Yun. Tidak mungkin palsu. Koleksi keluargaku memiliki lukisan Guru Yun. Ini tulisan tangannya. Kalian teman-teman munafik, berayun mengikuti angin. Mana buktinya? Aku adalah Film was buktinya. translated and Tanda tangan ini, narrated by aku Ed pribadi Media. meminta Guru Yun untuk didapatkan Xiao Yun. Ada batasnya seberapa banyak kamu bisa berbohong untuk menang. Kamu benar-benar berusaha keras. Tidak ada yang pernah melihat Guru Yun, hanya berdasarkan satu foto buram. Bagaimana kamu bisa membuat orang percaya? Lin Xiyun, kau benar-benar tajam lidah. Kamu bahkan tidak memasukkan sesuatu dengan serius. Orang kecil sepertimu, bagaimana mungkin kamu pernah bertemu Guru Yun? Ya, dia tidak mungkin bertemu denganku begitu saja. Tapi jika aku adalah ketua Lu dari grup Lu, aku masih akan memiliki sedikit pengaruh itu. Jangan ungkapkan bahwa kamu menyamar sebagai ketua Lu. Tidak apa-apa. Ketua Lu, saya minta maaf. Dia melakukannya demi saya. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain menyamar identitas Anda untuk mengatur pertemuan dengan Guru Yun. Seseorang masih menganggapku ketua. Akulah yang menyalahgunakan identitas Emo. Salahkan aku. Jika ada lain kali, kau akan diturunkan menjadi penjaga pintu. Terima kasih atas pengertian Anda, Ketua Lu. Ketua Lu, apakah kamu juga membantunya? Jangan main-main. Aku hanya ingin jawaban. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Buktinya sudah diserahkan kepadamu, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Kecuali Guru Yun maju untuk memverifikasinya. Kalau tidak, aku menang. Tak tahu malu. Kamu adalah agen Guru Yun, dan kamu mengklaim dia ada di sini. Kenapa kamu tidak memanggilnya keluar untuk melihat? Aku khawatir kau tidak akan sanggup menanggungnya, dan akan menyesal telah begitu agresif. Kamu tidak berani, atau apakah kamu diam-diam berkolusi dengannya untuk membuat sandiwara? Baiklah, karena kamu ingin memperjelas semuanya. Ambil pulpen. Baiklah, kami sedang menunggu Guru Yun. Bukan giliranmu untuk berakting di sini. Xiao Yun, kau. Semuanya, silahkan lihat. Ini Guru Yun. Guru Yun. Kamu adalah Guru Yun. Kamu kalah. Mulai hari ini, kamu adalah asisten pribadiku. Dia adalah yang dirumorkan. Guru Yun. Aku benar-benar tidak menyangka. Sungguh memalukan. Benar-benar mengecewakan. Ketua Lu, tolong bantu aku lagi. Kau hanya pandai mengacaukan segalanya. Bagaimana aku bisa membantumu sekarang? Lelang akan segera dimulai untuk lukisan Guru Yun. Hai Tang Night Bloom. Aku ingin menghamburkan uang untuk melampiaskan amarahku. Terima kasih, Ketua Lu. Aku pasti akan menawar lukisannya dan menghancurkannya di depan umum. Selamat tinggal. Hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki segmen lelang. Kamu tidak akan sombong lama-lama. Asisten Lin, tolong tetap diam. Ini adalah mahakarya klasik Hai Tang Night Bloom. Harga pembukaan 1 juta, 2 juta. Seleramu, aku khawatir tidak layak untuk lukisanku. Aku ingin menawar lukisan ini dan menghancurkannya di depan umum. Jangan bertindak terlalu jauh. Uang ini dimaksudkan untuk disumbangkan ke panti asuhan di pegunungan. Kamu melakukan perbuatan baik. Kamu seharusnya senang. 3 juta. 5 juta. Nona Gu.
Kartu banemu telah dibekukan. Perasaan tidak bisa menawar. Pasti sangat tidak menyenangkan, kan? 5 juta. 2 kali. Gu Qianyun. Lukisan ini milikku. 10 juta. Asisten malang. Masalah apa yang kamu timbulkan sekarang? Tuan Lu ini telah menawar 10 juta. Lelucon macam apa ini? Jika kamu menawar lukisan dan tidak membayar, kamu tidak akan bisa meninggalkan pameran. Lukisan ini sangat penting bagiku. Aku harus memilikinya. Jangan bertindak impulsif. The Aku film tahu is seharusnya translated tidak. Sengaja and menyembunyikan narrated by identitasku darimu. Amelia. Aku marah pada diriku sendiri karena tidak mengenalimu lebih awal. Bagaimana jika ada guru Yun yang lain? Akankah kamu menyukainya? Siapapun Guru Yun, aku hanya menyukai lukisannya. Jadi maksudmu? Kamu hanya menyukai lukisanku. Omong kosong. Adapun kau, aku hanya menyukaimu sebagai pribadi. Asisten Lu, ini bukan rumahmu. Kalian berdua sejoli untuk menggoda dan bertengkar. Di dalam pameran seni, apapun yang ingin kulakukan, aku takut tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sombong dan bodoh. Jangan beli. Aku akan melukis satu untukmu saat kita kembali. Lukisan ini memiliki makna yang berbeda. Aku ingin yang ini. Berlagak berani padahal bangkrut. Aku ingin melihat. Nanti, kalian berdua. Saat kalian tidak bisa membayar. Betapa memalukannya kalian nanti. 10 juta, panggilan terakhir. Terjual. Kenapa harus jatuh ke tangannya? Lukisan ini milikku. Nona Lin, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk begitu sombong? Pembayaran kartu. Apa yang kubeli? Baiklah. Kami akan memberikannya padamu. Jangan pergi. Tunggu sampai aku mengubah lukisan ini menjadi kertas bekas. Lalu aku akan mengembalikannya padamu. Apa dia gila? Ini adalah milik Guru Yun, Mahakarya. Hentikan. Lukisan ini, aku akan mengambilnya. Itu dia. 10 juta bukanlah jumlah kecil. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Xiao Rui, jangan main-main. Dia sombong dan materialistis. Tidak layak kau percayakan dirimu padanya. Aku tidak menyangka dia adalah adik Gu Qianyun. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak punya uang? Mungkinkah kau telah bergantung pada koneksi yang kuat dan seseorang bersedia meminjamkanmu 10 juta? Aku tidak perlu bergantung pada siapapun sama sekali. Kamu tidak mungkin diam-diam menggelapkan dana publik dari ketua Lu, kan? Diam. Lucian bukan orang seperti itu. Tuan, saldo di kartumu tidak cukup. Sial, kartu yang salah. Pria tampan yang terlalu percaya diri. Entah itu lukisan ini atau adikku. Kau tidak pantas mendapatkan keduanya. Tidak ada uang di kartu. Bukan berarti aku tidak punya uang tunai. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Aku tahu niatmu, tapi hal seperti ini tidak perlu dipaksakan. Apa yang kujanjikan padamu, pasti akan kulakukan. Liki, bawa 10 juta ke rumah lelang sekarang. Sekarang. Apakah kamu mungkin tinggal terlalu lama dengan ketua Lu, selalu berfantasi bahwa kamu adalah ketua yang sombong? Kau tidak tahu berapa banyak orang bermimpi untuk menjadi diriku. Menjadi kamu, sungguh lelucon. Aku sarankan kau jangan terlalu lancang. Kalau tidak, aku akan memastikan kau bahkan tidak bisa menjadi asisten khusus. Ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Berhenti mengulur waktu. Mengakui kamu tidak punya uang bukanlah hal yang memalukan bagimu. Uangku sudah tiba. Kapan kamu mendapatkan 10 juta? Aku meminjamnya dari dia. Benar. Keluarga kami menjadi kaya mendadak. Aku sengaja datang untuk membantu kakak Lu menyelesaikan masalahnya. Menikahi pria seperti ini yang terlalu peduli pada harga diri. Kamu benar-benar tidak beruntung. Kau tidak berhak membicarakan adikku. Pergi. Aku belum selesai denganmu. Kakak, bercerailah. Dia tidak layak untukmu. Mempercayakan hidupmu padanya. Lagi pula, dia sekarang juga berutang. Utang yang besar. 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Aku bersedia menemaninya dan membayarnya kembali bersama. Kakak, mengapa kau begitu? Keras kepala tersesat. Mengapa kau tidak bisa melihat niat baikku? Xiao Rui, aku tahu. Kamu bermaksud baik untuk kakakmu. Tapi aku percaya pada penilaianku. Uang ini, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Berapa lama kau berniat menyakiti adikku? Aku sarankan kau bicara yang benar. Atau jangan salahkan aku jika aku berubah menjadi musuh dan membuatmu merangkak keluar dari sini. Apa kau pikir dengan bersembunyi di balik adikku, aku tidak akan berani menyentuhmu? Berhenti main-main, pulanglah. Kakak, aku tidak pernah menganggapmu sebagai adik.
Bagaimana aku harus memberitahu? Xiao Shen, apakah dia akan sedih? Kakek Lu. Ada apa? Hati-hati dengan orang yang menipu uang. Berhenti bicara buruk. Siapa yang akan memilih uang daripada nyawanya? Kakek, tolong bangun. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kakek, dokter memberitahuku. Kau baik-baik saja sekarang. Terima kasih, Nona muda. Sekarang, orang sebaik dirimu jarang terlihat. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Aku akan menelepon cucuku dan memintanya menjemputku. Kakek, ponselmu mungkin baru saja rusak. Gunakan punyaku. Xiao Shan, cepat ke rumah sakit untuk menjemputku. Ini adalah nomor cucuku. Aku akan menyimpannya untukmu. Bukankah itu tidak pantas, kakek? Cucuku adalah sosok yang terkemuka dan berpengaruh. Kau menyelamatkanku. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, mintalah bantuannya. Baiklah, terima kasih, kakek. Ya, aku ada urusan lain. Jadi aku tidak akan menunggunya bersamamu. Selamat tinggal, kakek. Kakek, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kau keluar tanpa ditemani pelayan? Bukankah ini semua karenamu dan keributan tentang pembatalan pertunangan? Jika aku tidak bertemu dengan nona muda yang baik hati, kau pasti sudah lama menghadiri pemakamanku. Kakek, jangan mengatakan hal yang tidak baik. Aku hanya mengakui monagu sebagai cucu menantuku. Cucu menantu yang kupilihkan untukmu, aku jamin. Berhenti bicara. Orang yang kupilih untukmu pasti orang terbaik di dunia ini. Apakah kau benar-benar mencoba untuk memaksaku? Aku bertahan seperti ini hanya untuk melihatmu dan ingin menikah. Kakek tidak bisa menahan guncangan lagi. Sepertinya aku sementara tidak bisa memperkenalkan Xiao Yun kepada kakek dulu. Ini bukan tempat sembarang orang. Bisa masuk, keluar. Aku di sini di perusahaan cucuku untuk membagikan tunjangan kepada karyawan. Cucumu. Seluruh gedung ini milik grup Lu. Menurutku kamu menderita Alzheimer. Apakah Anda karyawan grup Lu? Ya. Cepat pergi. Aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Ling Xiun, apakah kau bahkan tidak punya dasar? Kualitas menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Urus urusanmu sendiri. Kakek. Nona muda, apakah Anda bekerja di sini? Ya, apakah ada yang bisa kubantu? Aku mencari seseorang. Kau mencari seseorang. Aku mencari itu. Cucu menantu yang tidak kuakui. Tunggu. Aku akan menelponnya dan menanyakan namanya. Baiklah. Halo. Siapa nama istrimu? Tolong jangan mengganggunya. Aku tidak akan memberitahumu. Kau bocah nakal. Apa kau pikir aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Aku sudah di perusahaanmu. Tunggu sebentar. Mari kita ke perusahaan, menanyai satu persatu. Baiklah, kakek, biar ku bantu dengan itu. Kakek, Dia kakekmu. dia adalah kakek ketua Lu. Dia kakek ketua Lu. Benar, kakek Lu. Pikirannya tidak begitu waras. Dia akan bingung jika tidak minum obatnya. Kau bocah nakal. Kakek Lu, ketua Lu yang memintanya. Kau harus istirahat secepatnya. Kau naik duluan. Aku akan mengantar kakek Lu pulang. Baiklah. Tunggu sebentar. Nona muda ini adalah penyelamatku. Kau harus memberinya promosi dan kenaikan gaji. Kau yang terakhir kali membawa kakek Lu ke rumah sakit. Kakek Lu bahkan memberikan ketua Lu nomor telepon pribadinya kepadaku. Apa? Tidak bisa menambahkan. Kalau begitu aku akan masuk mobil. Selamat tinggal, kakek. Hari ini, kau harus membawa gadis itu. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di perusahaan. Tolong batalkan dulu perjodohanku dengan Nona Gu. Cucu durhaka. Kau belum bertemu dengannya. Bagaimana kau tahu dia tidak cocok? Selain Gu Yun,
Tidak ada orang lain yang cocok. Kau, Ayam, kesehatanmu penting. Linso, kau datang tepat waktu. Cepat bawa cucu menantumu untuk menemuiku. Ayah, dia sedang dalam perjalanan bisnis. Kalian berdua, paman dan keponakan, akan membuatku marah sampai mati. Kenapa kau membantuku? Untuk membuatmu berutang budi padaku. Berikan ponselmu padaku. Dengan ponsel ini padaku, kakek tidak akan memaksamu untuk menelepon Guyon. Kau pada dasarnya tidak punya niat untuk menceraikan Lucian. Aku belum memikirkannya. Bagaimana cara memberitahunya? Cukup omong kosong. Segera tanda tangani perjanjian ini. Aku masih bisa menjamin nyawa Lucian. Apa yang kau lakukan padanya? Tentu saja. Aku membayar untuk membeli nyawanya. Angkat teleponnya, si Ocean. Kau sama sekali tidak boleh mendapat masalah. Halo, nomor yang Anda tuju. Sementara tidak dapat dihubungi. Berhenti menelepon. Selama kau patuh menandatangani ini hari ini, aku masih bisa menjamin nyawanya. Jika kau membahayakan nyawanya, kau juga tidak akan lolos. Kau sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya. Tunggu, jika sesuatu terjadi padanya, perjanjian ini tidak akan berlaku. Aku berjanji padamu, selama kau patuh menandatangani sisa hidupnya, aku jamin. Apa yang bisa kau jamin? Biarkan dia menjadi direktur yang bertanggung jawab atas perusahaan cabang dan dipekerjakan seumur hidup. Aku tidak bisa lari dari perjodohan ini. Mengapa harus menyeret Lucian lagi? Lucian ini, demi dirimu, telah menentangku lagi dan lagi. Jika aku tidak mentolerirnya, dia pasti sudah lama menjadi gelandangan pengangguran. Baiklah. Aku berjanji padamu. Kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Tuan Lu, untuk membahas masalah, apakah perlu mengunci pintu dari dalam? Aku tidak ingin diganggu oleh orang yang tidak relevan. Apa yang dia katakan padamu? Dia, Kamu ingin menceraikanku. pernikahan kita, awalnya adalah sebuah kecelakaan. Sekarang tidak ada lagi kebutuhan untuk melanjutkannya. Dia memaksamu, bukan? Tidak apa-apa, Tuan Lu. Mulai sekarang, kau harus bekerja dengan baik. Dan jangan memprovokasikannya lagi. Bagaimana pekerjaan bisa lebih penting darimu? Jika aku kehilangan pekerjaanku, aku bisa mencari yang lain. Tapi jika aku kehilanganmu, kemana aku harus mencarimu? Ini adalah sesuatu yang dengan susah payah berhasil kudapatkan untukmu. Dapatkan apa? Aku mendapatkannya demi masa depan cerahmu. Tuan Lu dan aku, masih ada hal yang perlu dibahas. Kamu keluar dulu. Paman, apakah kamu sekarang begitu santai sampai ikut campur urusan keluargaku? Kakak ipar tidak menyukai Guyun sebagai menantu. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jangan gunakan ibuku sebagai alasan. Aku tidak percaya. Baiklah, kalau begitu aku akan berterus terang. Guyun ini telah menyukai status dan posisiku. Jadi dia ingin aku mengusirmu. Aku lebih mengerti dia daripada kamu. Xiaozhan, hati wanita, itu seperti jarum di dasar laut. Selain itu, dengan statusmu saat ini, aku khawatir kau tidak akan bisa mempertahankannya, bukan? Begitukah? Sayang sekali. Kamu sudah melakukan banyak hal, tapi kamu hanya penggantiku. Kapan ayahku memberikan cincin orang yang berkuasa kepadamu? Itu selalu bersamaku. Aku menyarankanmu untuk berhenti berpikiran aneh-aneh. Lucian, kau dan aku tidak bisa didamaikan. Ketua Lu akan menurunkan pangkatmu. Atau dia akan memecatmu. Tidak, Bagaimana mungkin? Dia pasti mengancammu. jangan terlalu memikirkannya. Dia sudah terlalu lama sendirian. Dia cemburu. Itulah sebabnya dia membuat keributan. Kakak, pada perayaan ulang tahun, aku akan secara resmi mengambil alih grup gue. Ingatlah untuk datang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Aku hampir lupa. Hari ini ulang tahun ibuku. Aku harus cepat-cepat pergi memberinya hadiah. Baiklah. Kamu bahkan tidak bertanya padaku, apakah aku ingin pergi bersamamu?
Tuan muda, grup gue mengundangmu untuk menghadiri perayaan ulang tahun. Tidak akan pergi. Bantu aku menolak. Tuan besar, ingin bertemu nona gue. The Apa film kau was yakin tidak akan translated pergi? and Apa? narrated by N Kakekku Media. membuat masalah lagi untukku. Ambil mobilnya. Bagaimana kau bisa di sini? Aku datang atas undangan. Sungguh lelucon. Perayaan ulang tahun grup gue kami. Bagaimana mungkin kami mengundang orang sepertimu? Tentu saja, ini untuk berterima kasih padaku atas bagian yang aku berikan. Perjanjian kerjasama permanen. Jelas Tuan muda Luyang, menerima kebaikan adikku, bukan tempatmu. Bagi asisten sepertimu, untuk mengklaim pujian. Jika kamu tidak ingin, kontrak yang baru saja ditandatangani berubah menjadi tumpukan kertas bekas. Aku menyarankanmu, jangan menghalangi jalan. Kau, hanya seorang penjaga pintu yang dibesarkan oleh keluarga lu. Berani datang ke grup guku dan berteriak omong kosong. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengeram di depanku. Ini ketua perusahaanmu, secara pribadi mengundangku. Kau benar-benar mencuri. Surat undangan Tuan muda lu. Kau tidak jujur. Apakah kakakku tahu? Ini adalah ketua grup gumu yang memerintahkan langsung untuk mengantarkannya padaku. Memohon padaku untuk datang. Omong kosong belaka. Grup gu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Berani membuat masalah di grup gue. Mengapa mengundang ketua lu? Untuk merusak suasana. Itu diatur oleh ketua. Dia bilang untuk secara aktif mempromosi hubungan kerjasama antara kedua keluarga kita. Mengapa kau di sini? Aku mewakili ketua lu untuk menghadiri upacara akbar perusahaan gu. Bibi gu mengadakan pesta ulang tahun di sini. Tidak. Aku hanya lewat dan datang untuk ikut bersenang-senang. Halo, nona muda. Nona muda, apa hubunganmu dengan grup gu? Ini adalah tradisi grup gu. Semua gadis dipanggil nona muda. Semua anak laki-laki dipanggil tuan muda. Benarkah? Ya, tuan muda lu. Aku baru saja dibawa, dan aku melihat saudaramu. Dia juga karyawan grup gu. Itu benar. Apakah dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan padamu lagi? Adikku masih muda dan terburu-buru. Jangan dimasukkan ke hati. Demi dirimu, aku akan memaafkannya. Dia tidak bermaksud begitu. Xiaolu, kau akan masuk bersamaku sebentar lagi? Kakek lu, kenapa kamu di sini? Liki, bawa kakek lu pulang. Tidak perlu mengantarku. Aku datang khusus untuk melihat jalan cucu menantuku. Kakek pasti di sini untuk membahas pernikahan tuan muda lu. Sekarang sama sekali tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Kakak, tolong jangan membuat masalah. Aku sama sekali tidak akan menikahi Gu Qiangyun. Mengenai masalah ini, aku yang memutuskan. Kakek, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakek, aku ingin memintamu untuk membatalkan pertunanganku dengan cucumu. Kau dan cucuku, bukankah kalian sudah? Kakek, aku Gu Qiangyun. Kau adalah Qiangyun, cucu menantuku. Ya, kakek. Jadi, aku sangat menyesal. Aku ingin memintamu untuk membatalkan pertunangan ini. Karena aku tidak mau nikahi cucumu, Lu Mingxiu. Cucu Luminslow. Jadi, tolong, tuan muda Lu, berbelas kasihlah, dan biarkan aku pergi. Dibandingkan menikah dengan keluarga kaya, aku lebih memilih bersama Xiao Shan dan menjalani hidup sederhana. Gadis yang kupilih, dia benar-benar yang terbaik. Jadi, kakek, Aku menyetujui permintaanmu. Bagaimanapun, kalian berdua sudah menikah. Jadi pertunangan ini tidak berguna. terima kasih, kakek. Tiagen, kau dan Xiaolu, kalian harus baik-baik saja. Ya, ketua Lu sangat mendominasi, namun kakek Lu sangat mudah diajak bicara. Kakek, kamu tidak mungkin membongkar identitasku. Tidak. Aku sekarang bersamamu. Dalam satu barisan. Aku tidak akan memaksamu lagi. Kakek, kamu. Jangan banyak bertanya. Yang kuinginkan sekarang adalah segera menggendong Kichitu. Apa yang kamu katakan pada kakek? Sebuah rahasia. Nanti di perjamuan, kau akan tahu. Baiklah. Selamat datang semuanya di perayaan ulang tahun grup Gu. Acara sepenting ini, mengapa kau membawanya ke sini? Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan beberapa patah kata kepada suamiku. Jika ada yang ingin kau katakan, pulanglah dan katakan mengapa membuat keributan di sini. Sebelum ini, Lu Shen tidak tahu sama sekali
bahwa aku adalah Guo Qianyun. Oleh karena itu, apa yang kau sebut menikah di atas status seseorang hanyalah fitnah terhadapnya. Kakak. Meskipun begitu, di antara kalian berdua, kalian tetap bukan pasangan yang serasi. Siapa bilang? Seorang nona muda palsu yang tidak pantas. Dan asisten ketua. Menurutku mereka pasangan yang sempurna. Tapi kakak, kau jelas punya pilihan yang lebih baik. Apa? Lalu, siapa yang cocok untukku? Tuan muda Lu. Aku tidak peduli padanya. Dan barusan, aku pribadi mengatakan kepada kakak Lu untuk membatalkan pertunangan yang diatur oleh kedua keluarga kita. Perbuatan baik apa yang kau lakukan di belakangku? Kau tidak tahu berterima kasih. Kau, ini semua tabungan yang telah kukumpulkan dari menjual lukisan selama bertahun-tahun. Anggap saja ini caraku membalas budi padamu karena telah membesarkanku. Kakak, kau dan tuan muda Lu, apakah benar-benar tidak ada kemungkinan? Ya, kakak iparmu. Hanya bisa Lucian. Tuan muda Lu hari ini, meskipun dia tidak datang, dia pasti sangat mementingkan kerjasama dengan keluarga Gu. Kau harus bekerja keras. Cukup. Kakak. Ibu. Apa yang kau lakukan? Kakak belum melakukan apa-apa untuk mengkhianati grup gue. Dia sendiri tidak mau menjadi wanita muda yang berkecukupan. Mungkinkah grup Gu kita masih harus terus mendukungnya? Ini juga bagus. Begitu aku mendominasi dunia bisnis, aku akan menikahi kakakku. Kembali dengan meriah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku menyatakan fakta. Bagaimanapun, kita berdua bukan saudara-saudara. Kau, bagaimana bisa ada ketua yang bingung sepertimu, berpegang pada wanita biasa dan tidak melepaskan? Aku sudah bekerja keras untuk rencana ini selama bertahun-tahun. The film was Semua hanya untuk translated menikahi kakakku. and Kamu, narrated by dengan M statusmu Media. saat ini, wanita muda terkemuka macam apa yang tidak bisa kamu pilih? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kakakku. Tidak. Itu Qianyun. Aku memberitahumu, mulai hari ini dan seterusnya, dia dan keluarga Gu tidak bisa lagi memiliki hubungan apapun. Halo, tuan muda. Paman, cara paman melakukan sesuatu sekarang semakin keterlaluan. Xiaozhan, aku tidak melakukan apa-apa. Para preman dan manajer penjualan sudah mengaku, dan paman masih tidak mau mengakuinya. Ada apa ini? Kakak ipar, kau datang di waktu yang tepat. Xiaozhan ini sekarang telah oleh wanita ini begitu tergila-gila sehingga dia mengabaikan semua ikatan keluarga. Xiaozhan, cepat minta maaf kepada pamanmu. Dia hampir merenggut nyawaku. Dialah yang seharusnya meminta maaf. Mingzhou, ada apa? Kakak ipar, Xiaozhan mengada-ada. Dia sekarang sudah tergoda oleh Guyon. Dia bahkan belum masuk keluarga, dan dia sudah menabur perselisihan. Akan jadi seperti apa nanti? Ibu, jangan dengarkan omong kosong paman. Sebenarnya, Guyun berasal dari keluarga Gu. Kakak ipar, Xiaozhan sekarang benar-benar harus bertindak. Penjaga. Kunci tuan muda. Dia tidak diizinkan meninggalkan rumah besar keluarga Lu. Ibu. Ibu, biarkan aku keluar. Ibu, biarkan aku keluar. Aku harus menghadiri perjamuan itu. Aku yang mengadakan perjamuan ini. Kamu tetap di rumah dan merenung dengan baik. Ibu, Xiao Yun masih menungguku. Berhenti berteriak. Aku akan untukmu. Menjaga Gu Qianyun dengan baik. Lu Minshou, jika kamu berani menyentuh Qianyun, aku akan memastikan kamu. Jangan sombong. Cepat atau lambat, kau akan menjadi lawan yang ku kalahkan. Li, cepat cari seseorang untuk membuka kunci. Qianyun dalam bahaya. Proyek ini milikmu. Pastikan kau menangani apa yang kupercayakan padamu dengan baik. Tenang saja, Tuan Lu. Kakak ipar, Lucian. Biar kuantar kau ke kamar. Ada kejutan. Kau memanggilku kakak ipar? Siapa kau? Suamimu dan aku sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar Xiaoxian menyebutkannya? Gaun ini, dia memintaku untuk membantu menyesuaikannya. Baiklah. Kalau begitu tolong tunjukkan jalannya. Baiklah. Silakan, kakak ipar. Apa yang kau lakukan? Kau bukan teman Xiaoxian. Dia sudah menyerahkanmu padaku. Apa? Tidakkah kau tahu? Dia membuat ketua Lu marah. Hanya aku yang bisa turun tangan untuk membantunya mempertahankan pekerjaannya. Tidak mungkin. Lu Shen tidak akan melakukan ini padaku. Dia sendiri yang memohon padaku. Selama kau bisa memuaskanku semalam, dia bisa terus bekerja di grup Lo.
Lucian, The film was mengapa kau tidak translated datang hari and ini? narrated Mungkinkah by ini M. benar-benar Media. jebakan yang kau buat? Jangan terlihat murung begitu. Aku tidak akan menganiayamu. Lepaskan aku, bahkan posisi. Nyonya muda grup lo, aku bahkan enggan meliriknya. Kau bahkan tidak pantas menyentuhku. Temperamen yang cukup berapi-api. Hari ini, aku harus mendapatkan keinginanku darimu. Jika kau mendekat lagi, aku akan memanggil polisi. Telepon. Berani kau menelepon? Wanita, kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Siapa yang memberimu nyali untuk berani menyentuh wanitaku? Qian Yun, kau terus berkata, aku lebih penting daripada pekerjaan. Dan apa hasilnya? Demi pekerjaanmu, kau mengirimku ke ranjang orang lain. Qian Yun, apa yang kamu katakan? Salahkan aku karena terlalu mempercayai Emo. Apakah kamu di sini menyebar perselisihan? Kau meminta bantuanku, namun di depan wanitamu sendiri. Kenapa kau tidak berani mengakuinya? Aku adalah tamu terhormat grup lo. Kau tidak mampu menyinggungku. Ricky, seret dia keluar dan lumpuhkan tangannya. Hanya seorang asisten. Beraninya dia menyentuhku. Diam. Dia adalah seseorang yang tidak bisa kau singgung. Kau. Qian Yun, Ketua Chen adalah sosok yang terkenal di dunia bisnis. Jangan percaya apa yang dia katakan. Kalau begitu aku akan mempercayaimu. Lalu, kenapa kau baru di sini sekarang? Aku tidak bermaksud. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku ingin sendiri sebentar. Jangan ikuti aku. Qian Yun. Ricky, aku ingin menyelidiki semua orang. Aku ingin tahu, dalam dibalik insiden ini, apakah itu Lu Minshou atau bukan? Lu Mengshou. Kau benar-benar membiarkan Ketua Chen, pria itu, menyentuh kakakku. Aku merencanakan ini untukmu. Target kita adalah Lucian. Mengapa kau menyentuh kakakku? Aku bisa melihat niatmu terhadap Gu Qianyu. Perpisahannya dengan Lucian. Bukankah itu yang kau inginkan? Anak muda, jangan tidak sabar. Pertunjukan ini seharusnya ditonton perlahan. Apa rencanamu? Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu berhasil membawa Gu Qianyun pergi. Guyun. Berlari ke perjamuan untuk berduaan. Aku sudah tahu, kamu tidak berguna. Tidak, Bibi, itu Ketua Chen. Di perjamuan, ada semua wanita muda dari perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana mungkin dia bisa memilihmu di antara semua orang? Aku juga tidak tahu. Mungkin kau harus bertanya pada Lucian, anakku. Sudah lama terpesona olehmu. Dia pasti akan memihakmu. Jelas-jelas Lucian yang tidak mau melepaskan kakakku. Hak apa yang kau punya di sini? Menceramahi orang. Kalian berdua bersaudara. Benar-benar tidak sopan. Jika kau menghina kakakku lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Tidak menghormati orang tua. Kamu benar-benar bukan dari keluarga baik-baik. Bibi lu, ini Xiao Rui, yang seharusnya tidak berbicara padamu seperti itu. Aku minta maaf padamu atas namanya. Sejujurnya, wanita sepertimu, yang banyak tingkah, sama sekali tidak pantas berada di sisi anakku. Aku tahu aku bukan wanita muda yang sempurna di matamu, tapi aku juga punya karirku sendiri. Dalam hal apa aku tidak pantas untuk putramu? Dalam segala hal, kamu tidak pantas untuk anakku. Anakku adalah ketua grup lu. Dia tentu saja tahu bahwa aku adalah asisten ketua grup Lu. Asisten, apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Tidak, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan orang yang tidak terhormat itu masuk ke keluarga lu kita. Ibu, Liqi sudah mengonfirmasinya. Itu paman yang memfitnah menantu perempuanmu. Apa? Mingso yang melakukannya. Ya, ini adalah kesaksian Ketua Chen. Meskipun dia tidak bersalah, aku pikir dia masih punya motif tersembunyi. Dia hanya ingin naik status dengan menikahi keluargamu. Ibu, putramu yang menikah di atas statusnya. Apa maksudmu? Gu Yun bukan hanya nona muda dari keluarga Gu. Dia juga guru Yun dari dunia seni. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ibu, apakah aku akan berbohong padamu? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sekarang, dia pasti mengira aku ibu mertua yang jahat. Mungkin di dalam hatinya. Aku sudah menjadi pria tak berperasaan. Ini? Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan bawa dia kembali. Cepat pergi, cepatlah. Baiklah. Qian Yun, dengarkan penjelasanku.
Kalian berdua, ibu dan anak. Drama macam apa yang kalian mainkan? Kakakku tidak akan mentolerir perlakuan semacam ini. Xiao Rui, kau saat ini mewakili grupku. Kurangi bicara yang tidak seharusnya kau katakan. Kakak, ayo pulang dan temui ibu. Dia sakit parah. Itulah mengapa dia tidak datang ke perjamuan. Qian, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Kau seharusnya fokus saja pada pekerjaanmu. Keponakan, aku tidak menyangka bahwa kau masih akan ditinggalkan oleh Gu Qianyun. Hal-hal memalukan yang kamu lakukan. Aku mengingat semuanya. Kakak pasti akan tahu. Ketua Chen adalah seorang mesum terkenal. Apa hubungannya denganku jika dia mengganggu istrimu? Masih mencoba berdebat. Kamu tidak berpikir Ketua Chen akan mengkhianatimu, The kan? film was Lu Minso, translated aku and memperingatkanmu narrated untuk by terakhir N kalinya. Media. Jangan sengaja menantang batas kesabaranku. Setelah aku mendapatkan semua saham grup lo, mari kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong begitu. Bagaimana kabar ibu? Dia sudah tidur. Ibu menyuruh seseorang memasak sup iga babi untukmu. Dia berharap kau bisa memaafkannya. Aku hanya datang untuk melihat. Hanya melihat sebentar, lalu aku akan pergi. Apakah enak? Ya, aku akan pergi melihat ibu sebentar. Di mana ibu? Ibu baik-baik saja. Dia sebenarnya pergi ke luar negeri untuk mengurus urusan perusahaan. Jadi trik yang kau pelajari dari ibu itu. Kau juga berpikir, aku berhati lembut dan mudah dibodohi. Tidak, kakak. Ini rumahmu. Kapan kau menjadi begitu tidak masuk akal? Aku ingat mengajarimu bahwa kau harus menghormati pilihan orang lain. Aku tidak butuh kau mengajariku. Aku tidak suka kau selalu bersikap seperti orang tua padaku. Kakak perempuan itu seperti ibu. Aku punya tanggung jawab untuk mengajarimu. Kita berdua, bahkan bukan saudara-saudara. Jangan lupa, kau hanya diadopsi oleh ibu dan papa. Aku tidak butuh kau mengingatkanku. Aku selalu ingat. Itu sebabnya aku bisa begitu. Bertekad untuk meninggalkan rumah ini. Bukan itu maksudku. Xiao Rui, jika kau berbohong padaku lagi, jangan salahkan kakak jika kejam. Kita bahkan tidak akan menjadi saudara lagi. Aku bahkan tidak ingin menjadi saudara denganmu. Apa sebenarnya maksudmu? Aku ingin menikahimu. Aku serius. Qianyun, Jangan panggil namaku. Aku kakakmu. Qianyun, sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama sekali. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Xiao Rui, tolong bangun dulu. Baiklah, apa-apa yang memicumu. Kakak akan membawamu ke rumah sakit. Aku sangat jernih berpikir. Aku merasa bahwa sepanjang hidupku, ini adalah saat paling jernih berpikir yang pernah kumiliki. Diam. Aku tidak mau mendengar kau mengatakan hal-hal ini. Mengapa kau tidak percaya bahwa aku mencintaimu lebih dari Lucian? Lagi pula, jika kalian berdua benar-benar saling mencintai, apa kau pikir di antara kalian berdua itu akan? Karena perkataan orang lain, hubungan kalian akan hancur. Jadi, Ketua Chen, apa sebenarnya tentang masalah Ketua Chen? Siapa di baliknya? Aku tidak tahu. Aku serius. Ini adalah mas kawin yang kusiapkan untukmu. Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Xiao Rui, aku hanya menganggapmu sebagai adik laki-laki. Tapi aku tidak mau. Aku ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu selamanya. Apakah kau memikirkan ibu dan ayah saat kau melakukan ini? Bagaimana dengan grup? Apa yang harus dilakukan grup di masa depan? Mengapa aku harus memikirkan mereka? Aku hanya menginginkanmu. Jika kau terus keras kepala seperti ini, segala sesuatu yang kau miliki saat ini akan menghilang. Qianyun, aku akan mengurus dengan baik bisnis keluarga gue. Aku juga akan menjadikanmu Nyonya Gu yang paling terhormat. Aku kakak perempuanmu. Apa yang kau lakukan adalah incest. Aku tidak akan melakukan apapun padamu.
Kau harus istirahat dengan baik di sini. Dia pasti akan mencariku. Dia pasti akan mencariku. Lucian, dia tidak akan datang. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Aku datang untuk mengunjungi bibiku, untuk membawa Tianyin pulang. Kau pikir kau bisa masuk dengan pakaian compang-camping ini? Sungguh memalukan. Aku tidak peduli untuk masuk. Aku akan menunggunya di sini saja. Kau membiarkan Direktur Chen mempermalukan adikku. Dia bilang, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Suruh dia keluar dan memberitahuku sendiri. Jangan terbawa suasana. Cepat pergi dan ambil barang-barang adikku. Kemas dan kirim kembali. Tianyin, keluar dan temui aku. Keamanan. Jika kau masih punya hati nurani, maka biarkan aku pergi. Kakak. Makanlah sesuatu. Jangan biarkan dirimu kelaparan. Tidakkah kau jijik pada dirimu sendiri? Aku sudah memberi begitu banyak. Mengapa? Aku bahkan tidak punya kesempatan yang adil untuk bersaing dengan Lucian. Sejak kau menggunakan trik untuk memaksaku tetap di sini, kau sudah benar-benar kalah. Kau sangat membenciku. Tidak, aku hanya benci. Bajingan yang menyukai kakak perempuannya sendiri. Aku tidak salah. Kakak. Apa yang kau lakukan, kakak? Jangan bertindak sembrono. Qianyun. Qianyun, aku minta maaf. Akulah yang memprovokasi Direktur Lu. Itulah sebabnya dia menginstruksikan Direktur Chen untuk bertindak melawanku. Ini juga salahku. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Ada apa? Apakah kesehatan Bibi? Apakah dia? Ibuku baik-baik saja. Lalu kenapa kamu menangis? Aku hanya terlalu takut. Tidak, aku baik-baik saja. Apakah itu Gurui? Bajingan itu. Hari ini aku harus. Dia tidak menyakitiku. Lalu sebenarnya apa itu? Lucian, aku tidak punya kerabat sekarang. Tidak ada yang menginginkanku. Apakah kau juga tidak menginginkanku? Tidak, aku tidak akan. Kita akan bersama selamanya. Kakak. Jangan tinggalkan aku. Gurui, urusanmu dengan Direktur Lu. Apakah aku harus menjelaskannya? Untukmu. Diam. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil adikku. Ini semua salah ketua Lu. Aku mengizinkanmu untuk menyangkalnya. Tapi jika kamu punya lain kali, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kakak. Aku minta maaf. Aku tidak sanggup kehilanganmu, kakak. Kakak. Mengapa? Lucian. Mengapa kau bisa menerima cinta Gu Qianyun? Aku ingin kau mati. Grup Gu akan segera menembus pasar internasional. Negosiasi grup Lu dengan para Taipan Inggris dan Amerika kali ini gagal. Kau yang berada di balik layar mengatur semuanya, bukan? Bukankah kau bilang kau bisa mengatasi Lucian? Sekarang dia masih berkeliaran di depanku. Permainan ini harus dimainkan satu persatu langkah. Kalau begitu aku harus menunggu sampai kapan? The film was Sampai adikku hamil translated anaknya. and Apa aku narrated masih by harus M. memanggilmu Media. paman? Kau terlalu tidak sabar. Meskipun kau masih satu-satunya kekuatan dominan di dunia bisnis, aku tidak takut. Atau buat dia hamil anakmu. Apa katamu? Maksudku, kau tidak perlu bersusah payah begitu. Cukup jadikan itu kesepakatan yang sudah selesai. Bukankah itu baik-baik saja? Tidak. Jika itu terjadi, adikku tidak akan memaafkanku. Jika kau ingin memenangkan hatinya, maka pertama-tama cari cara untuk mendapatkan tubuhnya. Mengerti? Tapi jika kau berhati lembut, dia hanya akan selalu menjadi adikmu. Jadilah sedikit kejam, dan dia akan menjadi pasangan hidupmu.
Untung saja adikku dulu tidak menikahimu. Mengenai Lucian, aku sudah membuat pengaturan. Kali ini, dia tidak akan selamat. Mengerti, kakek. Sebentar lagi. Aku akan membawa Qianyun menemuimu. Tuan muda cepat menyingkir. Liki, kamu baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat pergi selamatkan Nyonya Muda. Qianyun, apa yang terjadi pada Qianyun? Ketua gue, adik laki-laki Nyonya Muda, mencoba bertindak tidak pantas padanya. Kakak, aku minta maaf. Aku terlalu impulsif sebelumnya, bahwa kau suka minum. Aku tidak menyalahkanmu. Tentang apa yang terjadi terakhir kali aku. Jangan katakan apa-apa lagi. Jangan kita ungkit masalah lalu. Setelah kau selesai membahas pekerjaan dengan ketua Lu, cepat pulang. Kakak, bisakah kita tetap seperti dulu dan menjadi saudara? Kita akan selalu menjadi keluarga. Tapi, kau harus berjanji padaku untuk tidak memiliki pikiran kacau itu lagi. Kakak, aku tidak rela dengan ini. Xiao Rui, kau sangat mengecewakanku. Xiao Yun, kamu baik-baik saja. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak datang menemuinya. Gurui, beraninya kamu begitu tidak tahu malu. Menyentuh adikmu sendiri. Ini semua karena kau. Jika bukan karenamu, adikku dan aku pasti sudah bersama. Kekanak-kanakan, Qianyun punya sendiri, pikiran dan pilihan. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Qianyun milik grup gue. Bukan milikmu. Apakah kamu ingin grup Gu hancur di tanganmu? Apakah kamu ingin dia meremehkanmu? Aku sekarang adalah ketua grup gue, yang seharusnya dengan rendah hati mundur. Adalah kau. Akulah yang memberimu kesempatan untuk memimpin tim grup Gu dan mencapai hasil yang luar biasa. Baru-baru ini, trik-trik kecil yang kamu lakukan hanya karena menghormati Kim Yun. Aku tidak mempermasalahkan. Siapa sebenarnya yang memberitahumu itu? Apakah itu ketua Lu yang memberitahumu? Ketua Lu yang kamu bicarakan adalah pamanku. Paman. Siapa kau? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Lu, ketua grup Jirufeng. Kau hanya seorang penjaga pintu yang dipromosikan menjadi asisten. Kamu tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu takut kalah dariku? Omong kosong. Aku tahu, kau pasti cemburu padaku untuk menjadi ketua grup gue. Itulah mengapa kau mengatakan ini. Kamu terus mengatakan bahwa hanya aku yang pantas menjadi kakak iparmu, dan sekarang kamu tidak berani mengakuinya. Baiklah, ketika aku memberitahu ketua Lu tentang masalah ini, kau bahkan tidak akan bisa posisi mempertahankan posisimu sebagai asisten saat ini. Guru, apalagi yang kau inginkan? Kakak, Xiao Shen, bisakah kau menuangkan segelas air untukku? kakak, aku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak lagi memiliki saudara sepertimu. Kakak, Jangan membuat penjelasan yang tidak perlu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. tidakkah kamu mendengarnya? Dia menyuruhmu pergi lebih banyak kerabat dan lebih banyak perlindungan. Tidak perlu. Kakak, tolong maafkan aku. Aku minta maaf atas segalanya yang kulakukan sebelumnya. Aku bilang, kita tidak lagi punya hubungan apapun. Kakak ipar, aku mohon padamu, tolong bujuk kakakku. Apakah kamu benar-benar menyesal? Aku sudah memanggilmu kakak ipar. Bukankah itu cukup tulus? Hanya mengatakannya. Siapa yang tahu apa yang kamu rencanakan di hatimu? Aku baru saja berpikir, kakak ipar benar. Seorang pria harus bekerja keras dan memiliki karir sendiri. Xiao Rui, jika kamu benar-benar berpikir begitu, kita masih bisa terus menjadi keluarga. Sungguh, kakak, baiklah. Kalau begitu aku akan pergi sekarang untuk mengambil perlengkapan bayi untuk bayi. Dia bahkan lebih bersemangat daripada aku. Aku masih sedikit gelisah. Apakah kamu pikir dia akan menipumu lagi? Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Aku akan memastikan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyakitimu. Dengan hak apa kau ikut campur dengan posisiku? Karena kamu menyakiti istriku. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Saya sekarang kepala grup Low. Secara terang-terangan menunjukkan pilih kasih. Apa masalahnya dengan itu? Ayahku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Tunggu saja. Ini adalah pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kakak. Keberadaan atau kepergian Embel terserah padaku.
Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Masalahmu. Aku sudah membicarakannya dengan kakek. Setelah bertahun-tahun ini, bekerja keras. Di mana tepatnya aku kalah darimu. Apa yang kau pertimbangkan hanyalah kemampuan pribadimu sebagai bentuk hormat padamu. Dan karena kau pamanku, sebaiknya kau pergi sekarang. Meskipun aku dipindahkan ke cabang, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Kenapa kau tidak menungguku untuk menjemputmu? Tidak apa-apa, aku buru-buru mengantar sampul karya seni untuk publikasi kepada Ketua Lu. Ketua Lu, dia baru saja mundur. Seriuslah, Bisakah seorang ketua juga mundur? Mungkinkah kakak Lu tidak tahan dengan caranya yang biasa? Melakukan sesuatu. ya. Kakak Lu memindahkan ketua Lu. Aku ingin tahu siapa ketua yang baru. Kapan mereka akan menjabat? Kakak ipar, ketua baru. Aku jamin kau akan puas. Sepertinya kamu mengenal ketua baru itu dengan sangat baik. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Seseorang yang bisa mengendalikan perusahaan pasti tangguh. Aku terlalu penasaran. Dia orang seperti apa untuk bisa menyingkirkan posisi tuan muda Lu dan mengambil alih. Aku sudah memikirkan strategi untuk merebut kembali grup Lo. Kamu hanya seorang manajer kecil sekarang. Metode apa yang mungkin kamu miliki? Ancam dengan nyawa Gu Qianyun. Mimpi saja. Apa kamu percaya aku tidak akan membunuhmu sekarang juga? Kenapa kau begitu cemas? Kita tidak akan benar-benar menyakitinya. Kakakku akan membenciku. Aku tidak bisa membantumu. Apa kau benar-benar rela melepaskan adik kesayanganmu? Tentu saja tidak. Bantu aku menjadi ketua grup Lo. Begitu Lucian meninggal, Gu Qianyun secara alami akan menjadi milikmu. Satu kerjasama terakhir. Kita masing-masing akan Film was mendapatkan apa yang kita translated butuhkan. and narrated by N Media. Kakak Lu menginstruksikanku untuk tetap di sisimu dan melindungimu. Leki, aku benar-benar baik-baik saja. Aku hanya ingin mencari udara segar. Kau kembali saja. Jangan berkeliaran. Aku akan menerima telepon. Nona, ketua Gu mengalami kecelakaan. Xiaorui, apa yang terjadi pada Xiaorui? Ketua Gu pergi memeriksa gudang dan tidak sengaja tertimpa barang. Apakah nyawanya dalam bahaya? Sulit untuk mengatakan. Bagaimanapun, para dokter saat ini menyelamatkannya. Cepat, cepat, cepat. Bawa aku ke sana. Nyonya muda. Xiaorui. Lu Minxiu, Sepertinya, kau masih sangat peduli pada kakakmu. kau yang merencanakan ini untuk menjebakku datang ke sini. Kau pintar. Ketua grup Lu yang terhormat. Mengapa kau selalu melawanku? Kau salah. Targetku dari awal sampai akhir. Bukanlah kau. Apa sebenarnya maksudmu? Jika bukan karena suamimu, aku tidak akan jatuh ke keadaan ini. Hari ini, Apa hubungannya pengunduran dirimu dengan dia? kau tidak perlu tahu. Singkatnya, dia akan kehilangan semua yang dia miliki. Jelaskan dirimu. Jangan ikat dia. Gurui, kalian berdua merencanakan ini. Kau sudah melakukan semua perbuatan buruk. Sekarang kenapa kau berpura-pura menjadi orang baik? Untuk apa kamu jadi gila? Aku seharusnya tidak peduli hidup atau matimu. Kakak, kamu harus bersabar sebentar. Telepon Lucian. Bukankah sudah kubilang untuk mengikutinya? Tuan muda, aku hanya menelepon. Tidak. Gu Qianyun ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, segera alihkan grup Lo Jiufen ke namaku. Lu Minxiu. Jangan lakukan hal gegabah. Jika kau tidak mengalihkannya, aku akan segera membunuh dia dan anaknya. Baiklah, jangan lakukan apa-apa. Aku akan pergi. Mempersiapkan perusahaan. Perjanjian pengalihan ekuitas. Tuan muda, bisakah kau? Cepatlah. Gurui, apa kau gila? Kau memanfaatkanku dengan orang lain. Berisik sekali. Kamu berjanji tidak akan menyakiti kakakku. Apa yang terburu-buru? Ini hanya pil tidur. Biarkan dia tidur sebentar. Jangan merusak rencana kita.
kau bisa menegosiasikan syarat denganku. Apa yang diperlukan untuk tidak melukai Lucian? Kau adalah kelemahannya sekarang. Kau tidak punya nilai. Kakak, aku akan merawat dengan baik kamu dan anak itu. Aku tidak butuh kau melakukannya untukku. Lucian, kau akhirnya di sini. Lepaskan Qianyun dulu. Keluarkan perjanjiannya dulu. Sebaiknya kau tidak bermain-main. Sekarang, aku adalah ketua grup lo. Dasar bodoh, berani-beraninya kau demi seorang wanita. Cukup omong kosongnya. Cepat lepaskan dia. Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa pergi dari sini hidup-hidup, kan? Apalagi yang kau inginkan. Ini salahmu karena terlalu percaya padaku, seseorang. Setelah kamu mati, aku akan merawat dengan baik Qianyun dan anak itu. Kau tidak benar-benar berpikir. Aku datang sendiri, kan? Siapa yang berani lari? Mereka yang lari tidak akan mendapatkan sepeser pun. Pihak lain banyak dan kuat. Serang. Dasar tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Jaga batasmu. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Sekarang aku membantumu. Jika kamu menyakitinya, aku belum selesai denganmu. Lucian, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Jangan khawatir. Aku akan segera membawamu pergi. Biarkan dia pergi. Cepat pergi. Kau mati. Dan Qianyun bisa hidup. Lucian, jangan bercanda dengan nyawamu sendiri. Menggunakan hidupku untuk ditukar dengan keselamatanmu. Itu sepadan. Lucian, aku memerintahkanmu. Jangan lakukan ini. Hanya jika aku mati, kau akan aman. Lucian, cepat pergi. Lucian, Bagus, dia sudah mati. aku pasti akan menelpon polisi dan membawa kalian semua ke pengadilan. Dia bunuh diri. Aku tidak menyentuhnya. Xiaorui, aku mohon. Kau panggil ambulans. Apa kau baik-baik saja, Xiaorui? Kakak, dia pantas mati. Kita akhirnya bisa bersama dengan benar. Tapi jangan khawatir. Aku sudah memilih tempat untuknya. Tempat pemakaman yang baik. Gurui, aku akan membencimu selamanya. Benci saja aku kalau begitu. Aku mencintaimu. Untukmu, aku bisa melakukan apa saja. Lucian, salahku. Aku seharusnya tidak berkali-kali mempercayaimu lagi. Lucian, ini adalah akhir yang pantas kau dapatkan. Kau berpura-pura. Hidup dan matiku bukan untuk kau putuskan. Qianyun, kau baik-baik saja. Bodoh. Mati. Lucian, hati-hati. Lucian, aku juga akan membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Kakak, jika kakakku menderita kerugian apapun, aku tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membuatmu membayar dengan nyawamu. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang mati duluan. Lu Minshou, jangan sakiti dia. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang, sudah terlambat. Lu Minshou, jangan mendekat. Jangan bertindak sembrono. Jika aku mati dengan ini, akan ada 2 nyawa dengan 1 pisau. Jangan sakiti anakku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Karena menikahi Lucian, kau harus mati untuknya. Kau tunggu saja. Ricky, serahkan semua milik Lu Minshou, bukti kriminal, ke kantor polisi. Kakak, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Gurui, untuk hutang hari ini, aku akan membuatmu membayarnya dengan seluruh grup Gu. Dokter, bagaimana istriku? Bicaralah. Anak itu aman. Tapi istrimu terlalu ketakutan.
Tidak pasti kapan dia akan bangun. Permintaan maafku yang terdalam. Lemah. Kamu mengambil uangnya, namun kamu tidak bisa menyembuhkan orang. Ini semua salahmu. Kau tidak punya hak untuk berdiri di sini. Kamu tidak bisa menang melawan pamanmu sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Kalian semua bersekongkol. Dan kalian semua akan menanggung akibatnya. The film was translated and narrated by M Media. Kamu ingin mengakhiri kerjasama antara Grup Lo dan Grup Ghoul. Grup Gumu memang tidak pernah layak. Baiklah. Tanpa beban Grup Lo, konglomeratku hanya akan lebih baik. Apakah kau tidak berpikir jernih? Grup Juven benar-benar perusahaan terbesar di dunia bisnis. Jadi kenapa? Sekarang aku sudah mengambil proyek senilai puluhan miliar. Segera aku akan meninggalkanmu jauh di belakang. Apakah kau begitu yakin kau bisa menangani proyek ini? Tentu saja, kemampuan bisnis keseluruhan Grup Ghoul bahkan tidak bisa menangani pesanan senilai puluhan juta, apalagi proyek senilai triliunan. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ketika kakakku bangun, kita akan melihatmu memohon berlutut. Baik. Pada saat itu, kau tidak akan punya apa-apa. Halo, Grup Gu telah kehilangan pasar kerjasamanya. Tidak akan bertahan sebulan. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apel. Tuan muda, kau belum memejamkan mata selama berhari-hari. Jika ini terus berlanjut, kau tidak akan bisa bertahan. Aku harus tetap bersamanya. Kau keluar dulu. Qianyun, kau akhirnya bangun. Xiao Shen. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku berjanji padamu umur panjang. Apa hubunganmu dengan Lu Mingxiu? Sebenarnya, aku. Lu Mingxiu sudah kembali ke perusahaan. Tunggu aku selesai menangani masalah ini. Lalu aku akan menjelaskan padamu. Ini makanan favoritmu. Keluar. Aku minta maaf. Aku melakukan banyak hal yang salah. Tapi kakak, untuk siapa semua ini kulakukan? Mengapa kamu tidak mengerti hatiku? Semua yang kulakukan, untuk siapa semua ini? Mengapa kamu tidak mengingat kebaikanku? Aku bahkan mengambil pisau untukmu. Aku hanya ingin bersamamu selamanya. Apa yang salah kulakukan? Itu salahmu sendiri. Kesalahanku sendiri. Kakak, apakah kamu tidak punya perasaan apa-apa padaku? Sama sekali. Yang kita miliki adalah kasih sayang keluarga. Apa salahnya cinta kekeluargaan? Bukankah cinta pada akhirnya berubah menjadi cinta kekeluargaan? Hanya dari pandanganku. Ambil barang-barangmu dan keluar. Kaulah yang harus keluar. Lihat baik-baik. Aku sekarang ketua grup lo. Kau tidak punya hak bicara. Begitukah? Perjanjian pengalihan saham perusahaan. Aku punya banyak. Jika itu tidak cukup, aku akan menyiapkan satu lagi untukmu. Kau berani menipuku. Itu hanya karena kau tidak membaca perjanjian itu dengan cermat. Tidak ada stempel resmi dan tanda tangannya palsu. The film was translated and narrated Dalam by perang, M Media. segala cara dihalalkan. Kau tidak bisa mengambil apa yang bukan milikmu. Grup lu adalah milikku. Aku memperingatkanmu. Kau hanya ingin menangkap Qianyun untuk mengancamku. Tapi kau tidak akan punya kesempatan itu, penjaga. Apa yang kau lakukan? Lucian, apakah kau benar-benar akan memperlakukan pamanmu sendiri seperti ini? Banyak tindakanmu sudah merupakan kejahatan. Kau tidak pantas dimaafkan. Kau bajingan tak berperasaan. Kita lihat saja nanti. Pergi siapkan. Aku akan memberitahu Qianyun.
identitas asliku. Siapkan apa? Beli bunga, pesan restoran, kemegahan acara. Itu harus dimaksimalkan. Kalau tidak, dia tidak akan tenang. Baik, Minta maaf, tidak perlu serumit itu. Kan, sebenarnya, aku sudah menebak. Kau. Tebak apa? Menebak bahwa, ketua baru Jiufeng Group lo, adalah, Leiki. aku. Ya, Kakak ipar, kau benar-benar terlalu memujiku. oh begitu cepat sebelumnya. Meminjamkan kami 10 juta. Benar sekali. Dia adalah karyawan eksternal yang direkrut sebagai mitra dan ketua grup lo. Terima kasih, Leiki. Karena membawa pengawal menyelamatkan kami terakhir kali. Jangan begitu. Aku tidak tahan dengan pujian seperti itu. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Karena membantu kami, Lucien, di mana-mana. Tuan muda, ini benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Katakan saja yang sebenarnya. Dia sudah mengatakannya dengan lantang. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku punya satu permintaan terakhir, yang ingin ku minta bantuannya. Tolong setujui secepatnya. Kakak ipar, aku tidak punya wewenang itu. Kau ingin meninggalkan grup lo. Ya, bergabung dengan grup lu sebelumnya. Hanyalah sebuah kecelakaan. Aku selalu hanya ingin membuka studio lukisan. Nyonya muda, aku tidak punya wewenang itu. Nyonya muda, Ini kau, aku tidak tahu apa-apa. Tanyakan pada ketua lu. Aku pergi dulu. Pengkhianat. Kembali ke sini. ketua lu, sebaiknya kau jelaskan ini padaku dengan benar. Sebenarnya, aku adalah tuan muda lu yang asli. Lalu bagaimana dengan Lu Mingxiu? Dia pamanku. Dia ingin merebut kekuasaan. Itulah sebabnya dia menyamar sebagai aku untuk bertindak. Mengapa begitu lama? Kau tidak memberitahuku. Hanya saja belum ada kesempatan yang cocok. Baiklah, kau sudah menyembunyikan ini dariku begitu lama. Jangan harap aku akan melepaskanmu dengan mudah. Qianyun. Itu kakek. Xiao Zhan, kau sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Jadi cepat bawa cucu menantuku kembali. Qianyun belum. Kakek. Aku tidak menyalahkan Xiao Shan. Perjamuan keluarga sudah siap semua. Tinggal menunggu kalian berdua. Mengerti. Qianyun adalah harta keluarga lu. Kau harus melindunginya dengan baik. Aku pasti akan. Orang-orang yang kutus untuk menjemputmu seharusnya sudah tiba sekarang, kan? Tuan muda, Nyonya muda. Silakan pulang. Aku bisa jalan, turunkan aku. Kau adalah pasien. Kau harus menikmati perawatan ini. Kalau saja aku tahu itu kau lebih awal, aku tidak akan lari dari pernikahan. Tidak peduli seberapa jauh kau lari. Pada akhirnya, itu tetap akan menjadi aku.